Santai, ini bukan kasus tentang konten kreator yang ngata-ngatain bocil karena ngambil setupnya yang seperti di belakang. Api-api, santai, ini bukan pembahasan soal itu. Tapi kembali lagi, Cika, saya Rijal Jamal. Banyak sekali kemarin yang bertanya sama saya soal, Kak, kenapa sih kita itu luar biasa percaya diri, tak? Kak, kenapa ya ada orang yang kadang-kadang tidak tahu diri? Kak, bagaimana caranya Kak Di supaya kita betul-betul tidak stres, bisa menerima keadaan yang kadang-kadang tidak sesuai harapan. Nah, kali ini saya mau bahas dan berbagi sedikit sharing kepada kita semua, terutama anak-anak muda, milenial dan Gen Z, tentang seperti apa itu sebenarnya percaya diri, tahu diri dan sadar diri. Nah, yang pertama itu adalah percaya diri. Kita biasa mengenalnya dengan istilah self confidence atau percaya diri, membangun kepercayaan diri. Jadi percaya diri simpelnya, sederhananya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan meyakinkan. Jadi kemampuan meyakinkan diri tak, yakin sama diri tak, yakin bahwa diri kita punya kelebihan-kelebihan. Diri kita punya kemampuan untuk melakukan A, B, dan C. Dan itu sumbernya dari dalam diri tak. Sehingga kemudian ketika kita memiliki kepercayaan diri, maka itulah pondasi untuk melakukan banyak hal. Selama kita tidak memiliki kepercayaan diri, maka berbagai macam mungkin potensi kita, skill kita, kemampuan kita, tapi tidak kita dorong supaya kita bisa lebih berkembang, lebih maju, maka setengah mati untuk menemukan yang namanya self confidence. Contoh sederhana bagaimana itu percaya diri? Ya contoh berani atau percaya diri berbicara di hadapan umum, public speaking, keberanian mengemukakan pendapat, keberanian untuk melangkah lebih baik dibanding sebelumnya, kemampuan yakin bahwa bisa lebih baik dibanding hari kemarin. Nah, itu adalah contoh-contoh sederhana tentang kepercayaan diri. Pakai penampilan yang membuat kita nyaman, tidak risih dengan orang lain dan tidak risih dengan diri kita. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Karena percaya diri ini adalah pondasi dasar. Kakak Rijal dulu juga punya masalah demikian. Tidak percaya diri pada kemampuan. Karena apa? Karena ya sederhana. Mungkin karena pergaulan, ekosistem pertemanan, dan yang paling penting adalah mindset. Pikiran belum terbangun. Sehingga itu menjadi penting untuk menjadikan pondasi percaya diri itu terbangun adalah salah satunya itu tadi. Membangun mindset. Nah, bagi saya paling tidak kalau berdasarkan pengalaman dan juga referensi yang saya berapa kali temukan dan juga baca, paling tidak ada 3 langkah sederhana yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik, kakak-kakak, anak muda, milenial dan Gen Z semua supaya punya yang namanya self confidence. Yang pertama adalah selalulah berpikir positif. Jadi selalu diawali pikiran. Jadi kepercayaan diri itu adalah dari pikiran, bukan dari hati, tapi dari pikiran. Dari pikiranlah yang akan memberikan instruksi hati kita. Kita yakin bahwa kita bisa melakukan A, B, dan C. Jadi satu adalah rubah mindset. Selalu berpikir positif. Yang kedua, ini yang paling berbahaya. Atau ini yang paling tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Membandingkan diri dengan yang lain. Stop bandingkan diri tak dengan yang lain. Stop bandingkan dirimu dengan pencapaiannya orang lain. Bisa jadi sama-sama star. Sama-sama memulainya. Tapi mungkin endingnya, finishnya tidak sama. Mungkin karena dia punya privilege tertentu. Jangan kemudian gara-gara itu kita bandingkan diri kita dengan dia, maka kemudian kita tidak menemukan yang namanya self confidence kita. Atau bisa jadi startnya beda. Dia startnya dengan punya fasilitas, sedangkan kita mungkin minim fasilitas atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka percayalah, proseslah yang akan membantu kita. Intinya stop, jangan pernah membandingkan diri kalau kita ingin menemukan kepercayaan diri kita. Dan yang ketiga adalah maksimalkan potensi diri dengan cara ikut pelatihan, ikut workshop, ikut bimbingan, atau bergaul dengan komunitas-komunitas yang bisa meningkatkan kompetensi atau skill kita. Dari sana kita akan menemukan value sehingga kemudian kita bisa lebih punya self confidence. Teman-teman yang punya keterbatasan, jangan pernah ragu bahwa setiap manusia punya kelebihan masing-masing dan kekurangan. Temukan kelebihanmu, maka kita akan jauh lebih percaya diri. Jadi stop untuk pernah bandingkan dengan orang lain. Coba selalu berpikir positif dan yang paling penting adalah maksimalkan potensi dengan ikut pelatihan-pelatihan. Nah, salah satu buktinya contohnya adalah Kakak Rijal punya namanya Beda Baik Institute. Teman-teman yang ingin melatih kepercayaan dirinya, terutama public speaking, berani berbicara di depan umum atau tampil membangun komunikasi dan relasi yang baik, salah satunya bisa ikut di pelatihan Beda Baik Institute yang akan saya cantumkan di description box. Dan yang kedua adalah tahu diri. Setelah tadi yang pertama adalah self confidence, yang kedua adalah tahu diri.
Nah, tahu diri ini penting sekali, wajib dimiliki oleh semua orang selain tadi juga percaya diri. Artinya apa? Know yourself, after that be yourself. Jadi bagaimana kita ketahui dulu diri kita, baru kemudian kita bisa menjadi percaya diri atau lebih pede atau self confidence. Nah, tahu diri ini menjadi sangat penting dalam kehidupan setiap orang karena dia adalah cara untuk memahami keadaan. Memahami keadaan diri kita, apa kita punya kelebihan, apa kita punya kekurangan, dan yang paling penting, tahu diri ini kadang juga bisa mengontrol tindakan kita. Dia menjadi alat kontrol supaya kita tidak berlebihan, tidak kelewatan. Makanya dia sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi setiap individu, karena dengan adanya pemahaman kita tahu diri tak, kedudukan bisa kita sesuaikan. Dengan tahu diri ini juga bisa kita, paling penting adalah tidak mengganggu kenyamanannya orang. Bayangkan kalau ini absen atau tidak dimiliki oleh setiap orang tidak tahu diri, maka yakin dan percaya orang-orang yang tidak tahu diri ini kadang-kadang bisa merusak suasana atau bisa merusak kondisi. Maka penting bagi seseorang untuk memiliki yang namanya kemampuan tahu diri. Kemampuan tahu diri akan jauh lebih membuat kita dewasa, sehingga apapun keputusan yang kita ambil akan jauh lebih menguntungkan diri kita. Ditahulah kelebihan kita, kekurangan kita di mana yang bisa berubah, di mana yang tidak bisa berubah, di mana hal-hal yang di luar batas, di luar kendali, semuanya bisa kita kontrol dengan adanya yang namanya kemampuan untuk mengetahui diri kita. Dan yang ketiga adalah sadar diri atau self awareness. Kalau yang soal ini penting sekali, dan alhamdulillah Kakak Rijal sudah berada pada tahapan self awareness. Self awareness ini atau sadar diri ini, kesadaran diri ini menjadi satu penting dimiliki oleh anak-anak muda, apalagi sekarang di era Gen Z, di mana banyak yang mengalami yang namanya mental health atau kesehatan mental. Kenapa banyak orang mengalami kesehatan mental atau terganggu kesehatan mentalnya? Karena dia tidak memiliki yang namanya self awareness. Apa itu self awareness? Apa itu sadar diri? Sederhana kalau menurut saya. Kemampuan sadar diri atau sadar diri adalah kemampuan kita, setiap individu, apalagi terutamanya tentu anak muda, adalah dia mengidentifikasi secara menyeluruh tentang dirinya. Mulai dari cara berpikirnya, wataknya, sifatnya, karakternya, dan semua yang berhubungan dengan dirinya. Pengendalian diri juga termasuk di dalamnya, mirip-mirip sedikit dengan tahu diri. Tapi kesadaran diri ini adalah puncak dari segala tentang bagaimana kita mengetahui diri kita. Ketika kita memiliki yang namanya kesadaran diri, maka kita jauh lebih wise, jauh lebih bijak, jauh lebih arif ketika mendapati berbagai macam masalah. Karena kita sudah bisa tahu kendalikan ini, situasi yang ada. Bagaimana kemudian emosi kita, bagaimana kemudian ketika kita ada dapat masalah ingin berontak bisa kita kontrol. Nah, itu namanya self awareness. Yang paling pertama adalah paling sadar untuk memastikan bahwa diri kita itu butuh yang namanya vitamin. Diri kita itu butuh yang namanya nutrisi. Seperti apa nutrisinya? Pertama adalah pikiran, yang kedua adalah iman. Nah, pikiran dan iman ini adalah bentuk refleksi daripada seseorang sudah memiliki yang namanya self awareness. Manfaatnya banyak sekali, dan seperti yang banyak sekarang orang rasakan. Mengapa ada orang gampang stres dan ada juga yang setengah mati stres alias tidak bisa stres? Karena dia memiliki namanya self awareness. Ya, mungkin masalahnya sama tapi caranya merespon beda-beda. Itu karena self awareness-nya yang berbeda. Dia juga dengan memiliki yang namanya self awareness, kesadaran diri, kita jauh bisa menciptakan yang namanya solusi dari sekian beragam masalah yang kita hadapi. Bahkan juga bisa membantu orang untuk kemudian mencarikan solusi dari setiap permasalahan. Nah, self awareness ini wajib kita punya, anak muda. Karena kalau kita punya ini, maka kita akan jauh lebih bisa mengembangkan potensi apa yang kita punya. Dan yang paling penting juga bisa menjadi problem solver, memecahkan beragam masalah. Sehingga kemudian kehadiran kita selalu dinanti banyak orang. Dan orang-orang akan jauh juga lebih menerima kita dalam berbagai macam situasi dan lingkungan. Jadi pada dasarnya self awareness adalah cara kita untuk menyadari diri kita dalam konteks kita beradaptasi dengan keadaan yang ada. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada ataupun juga lingkungan yang berusaha menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ini adalah skill yang sangat penting agar kemudian skill-skill lain bisa ditemukan dalam diri kita. Jadi yang pertama adalah Anda wajib percaya diri, Anda wajib tahu diri, dan yang paling penting adalah Anda wajib memiliki yang namanya sadar diri. Tahu diri, sadar diri, percaya diri. Walaupun banyak juga anekdot yang mengatakan bahwa
Bagus itu percaya diri, tapi lebih penting juga sadar diri alias tahu diri. Nah, ini mungkin sudah bisa kita bedakan bagaimana sisi-sisi perbedaannya dan gimana sisi-sisi persamaannya. Semoga dengan video yang sangat singkat dan sederhana ini teman-teman semua, cika-cikaku, agang-agangku, daingku semuanya bisa jauh lebih percaya diri, sehingga insya Allah potensi-potensi yang selama ini tidak pernah kita temukan atau bahkan di luar daripada perkiraan bisa kita temukan, dan insya Allah kita punya banyak relasi yang dapat menguntungkan juga buat banyak orang dan memberikan manfaat buat banyak orang. Oke? Terima kasih banyak.